Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakin Ruda, NIM 1804118 dari kelas 5G. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit robot halang rintang dengan menggunakan program LT Micro, dan di sini saya akan mensimulasikannya di aplikasi Proteus. Untuk komponen yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada microcontrollernya, yaitu PIC 16F877. Microcontroller ini terdiri dari 40 pin yang terdiri dari port A, port B, port C, dan port D. Yang selanjutnya ada driver motor L298N. Ini berfungsi untuk menggerakkan motor DC atau penggerak. Ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada IC regulator RM7805. Ini untuk inputan motornya, pin out 3 dan 4, dan ini ada pin out 1 dan 2. Di sini untuk tegangannya ada tegangan 12 volt. Ini ground, ini tegangan 5 volt. Dan yang ini adalah inputannya. Di sini memiliki jumper untuk enable motor A dan jumper enable motor B untuk mengatur kecepatan motor tersebut. Selanjutnya ada motor DC. Motor di sini adalah sebagai bahan penggerak yang digerakkan oleh motor driver. Ini memiliki suhu positif dan negatif, di mana saat tegangan yang dialirkan ke ini bisa menyebabkan putaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Yang selanjutnya ada sensor infrared. Sensor infrared ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada bagian untuk infrared, fotodiode, ada trim port untuk mengatur sensornya. Ini ada IC komparator, LED status sensor untuk mengetahui sensor sedang mendeteksi atau tidak, LED power untuk deteksi sensor sudah nyala atau belum. Ini ada tegangan input dan outputnya. Yang selanjutnya ada segmen. Segmen ini untuk menampilkan angka dari 0 sampai 9. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan segmen dengan menggunakan sistem BCD atau binary code desimal. Untuk membuat angka 0 ini dikosongkan saja, dan saat membuat angka 1 kita masukkan angka 1 pada kolom 1, angka 2 pada kolom 2 saja, dan untuk angka 3 pada kolom 1 dan 2. Untuk angka 4 atau di kolom yang ketiga saja, dan untuk yang kelima ada di kolom 1 dan kolom ketiga, dan yang 6 ada di kolom 2 dan 3. Yang ketujuh isi di kolom 1 sampai ke 3, isi 1 semua. Untuk 8 ini di kolom yang keempat, dan untuk 9 di kolom ke-1 dan ke-4. Ya, selanjutnya kita langsung saja merangkai putaran rintang di Proteus. Untuk yang pertama yang dibutuhkan yaitu PIC-nya, PIC 16F877A 877. Selanjutnya kita tambahkan button sebagai pengganti dari sensor infrared. Selanjutnya kita tambahkan segmennya. Di sini saya menggunakan yang anode. Selanjutnya untuk IC-nya kita menggunakan IC 7447. Untuk
segmennya. Selanjutnya kita menggunakan motor, lalu menggunakan plot driver L298. Terusnya kita langsung rakit saja, lalu kita pasang IC-nya terlebih dahulu. Kita tegaskan sedikit lagi. Selanjutnya kita pasang button, kita taruh sini saja, lalu tambahkan IC untuk 7 segmennya. Kita tambahkan 7 segmennya, lalu kita sambungkan saja. Selanjutnya tambahkan motor, yaitu driver motornya terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan motornya. Kita putar, kita tata dulu sebentar nih. Ini kita tinggal hubungkan. Kita tambahkan untuk powernya, kita tambahkan ada 4 di sini, 1, 2, 3, 4. Tambahkan groundnya juga, sini kita butuh 2. Kita sambungkan semuanya dulu. Selanjutnya kita hubungkan pin ABCD dengan pin 19 sampai 22. Kita pakai bantuan ini, label table. Beri angka biar tidak bingung. Kemudian kita tambahkan juga di sini. Ini saya buat terbalik karena nanti akan dibalik posisinya. Nah, terus kita tambahkan dahulu tulisan. Rapikan dulu tulisannya. Bentar.
Setelah ini kita tinggal mengcoding di Proteusnya, di LD Micro. Pertama kita insert kontak lebih dahulu, kita pakai internal relay, kita buat internal relay 1, kita negasikan. Selanjutnya kita nambahkan delay turn off dan turn on, kita hitung T1 dan T2. Selanjutnya kita buat kontak lagi, kita pakai internal relay, ini saja namanya kita ganti internal relay 2, kita negasikan. Lalu kita buat outputnya kita buat juga dengan internal relay, kita panggil internal relay 1, kita insert run after. Lainnya kita buat kontak lagi, kita panggil internal relay yang pertama, ini gunakan. Selanjutnya kita insert CTC untuk penghitungan dari 7 segmen, kita pakai C1, insert after run lagi. Sini kita akan menggunakan sistem BCD yang tadi, kita buat insert coil sebanyak 4, kita pakai nama Y1 sampai Y4. Untuk Y1 nya tadi kita insert echo, ini jika C1 sama dengan 1, ini insert echo lagi jika C1 sama dengan 3, insert echo lagi jika C1 sama dengan 5, insert echo lagi jika C1 sama dengan 7, lalu insert echo lagi jika C1 sama dengan 9. Selanjutnya kita yang kedua, kita insert echo lagi jika C1 sama dengan 2, insert echo lagi C1 sama dengan 3, insert echo C1 sama dengan 6, insert echo lagi C1 sama dengan 7. Kita masuk ke yang ketiga, insert echo lagi jika C1 sama dengan 4, insert echo C1 sama dengan 5, C1 sama dengan 6, insert echo lagi C1 sama dengan 7. Kita buat lagi untuk yang insert echo lagi untuk angka 8, 1 sama dengan 8, dan yang terakhir untuk 9 nya 1 sama dengan 9. Oke, kita insert run after lagi. Di sini kita akan membuatnya berhenti di angka 5. Kita insert coil terlebih dahulu. Di sini saya akan jalankan untuk internal relay yang kedua. Internal relay yang kedua untuk menghentikan di angka 5. Di sini angka 5 itu ada di Y1 dan Y3. Untuk kita buat kontak Y1 dan Y3, kita pakaikan output Y1, ini angka 3, kita outputkan, kita buat insert run after lagi. Ini kita akan buat kontak untuk R2 nya. Lalu kita insert CTC lagi jika C1 sama dengan 5, karena hitungannya berhenti di angka 5, kita insert run after lagi.
Kita insert IQ terlebih dahulu. Jika C1 sama dengan 5, lalu di sini kita buat insert coilnya 2 terlebih dahulu. Di setiap ini kita buat kontak. Di sini kita buat insert coil lagi. Di sini juga sama. Ini gunanya untuk menjalankan motor DC-nya. Ini menggunakan perintah maju di roda kanan dan maju di roda kiri ataupun sebaliknya. Pertama, kita gunakan inputan X1 saja. Ini juga X1, cuma kita negasikan agar salah satu rodanya bisa bergerak maju atau mundur saja. Kita pakai Y5 karena Y1 dan Y2 sudah digunakan. Maaf, ini data Y-nya. Nah, Y7, ini 6, ini 8. Selesai. Maaf, ini kita kasih tambahkan one shot falling agar program bekerja setelah hitungan akan menghentikan hitungan angka sampai ke 5 dan bekerja untuk selanjutnya, program selanjutnya setelah hitungan selesai. Setelah ini jangan lupa pilih microcontroller yang digunakan. Kita menggunakan PIC 16F877. Untuk selanjutnya jangan lupa kita masukkan inputannya. Kita lihat dulu. Sini saya menggunakan inputan dengan tan 4, dan untuk IC dari 7 segmen kita gunakan 19 sampai 22 dan 15 sampai 18 untuk motor drivernya. Setelah kita tambahkan semua, kita tinggal compile saja. Kita kasih nama luas, kita save, atau kita importkan ke PIC-nya. Kita langsung cari saja. Oke, kita coba terlebih dahulu apakah programnya benar. Nunggu hitungan sampai 5, setelah itu roda akan bergerak maju. Maaf, ini saya terbalik. Kita tinggal ubah di inputan untuk ini. Kita balik saja. Ya, kita compile lagi saja langsung. Kita run lagi. Saat hitungannya apa yang kelima, kita akan bergerak maju. Sini berputar arah jarum jam, sini berlawanan. Dan saat sensor dihalangi, ini akan berputar sebaliknya. Dan saat sensornya dilepas lagi, halangannya dihilangkan, ini akan bergerak maju lagi. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.